طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo ikhwah, alhamdulillah pada kajian kita di malam hari ini kita telah menyelesaikan separuh dari kitab yang kita miliki. Kita masih pada halaman 31 pada jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik besar. Wasalisa, yang ketiga dari jenis syirik besar. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita wa syufa'a yad'uuhum liyuqarribuhu ilallah wa yashfa'u lahu indallah. Yang ketiga, barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah ada perantara dan pemberi syafaat, ya, antum perhatikan bentuk kesyirikan. Man ja'ala, orang yang menjadikan antara dia dengan Allah itu ada perantara. Maksudnya dia membuat perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi antara dia dengan Allah ada perantara yang dia yakini. Nah, perantara tersebut diyakini oleh dia. Yad'uuhum, yad'u itu maknanya dia seru, dia panggil. Liyuqarribuhu, dengan tujuan bisa mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuannya apa? Liyuqarribuhu, bisa mendekatkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yashfa'u lahu indallah, dan tujuan yang berikutnya supaya pemberi syafaat ini tadi, perantara ini tadi bisa memberi syafaat kepada dia di sisi Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Antum perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bahasanya apa? Wa ya'budun. Mereka beribadah, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah yang bagaimana? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa pula memberikan manfaat kepada mereka. Faham antum? Perantara yang mereka sembah ini tadi, yang mereka jadikan perantara antara mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ana ulangi sekali lagi. Bentuk kesyirikan yang ketiga, adanya orang yang membuat perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, perantara ini tadi dia panggil, dia seru, dia berdoa. Yad'uuhum, itu maknanya apa? Dia seru, dia panggil, dia berdoa. Tujuannya apa? Liyuqarribuhum ilallah, supaya bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Dan tujuan yang lainnya apa? Wa yashfa'u lahu indallah, supaya bisa memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Anda ambil contoh, ya, ambil contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kalau mau ketemu langsung sama presiden, mau minta langsung sama presiden, sesuatu yang susah toh. Jadi kita butuh perantara. Kalau dalam pemerintahan mungkin ajudannya, atau menteri, atau mungkin wakil rakyat, DPR, MPR, dan semisalnya. Nah, yang seperti ini kan ada perantara yang bisa menyampaikan keinginan kita, mendekatkan kita, yang jadi perantara, mengabulkan hajat kita.
Nah, demikian kaum musyrikin. Mereka membuat perantara dari selain Allah yang tujuannya dengan adanya perantaraan tadi bisa mendongkrak kedekatan diri mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka kaum musyrikin menyembah selain Allah. Menyembah yang bagaimana? Menyembah yang ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, di samping itu mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Apakah kalian akan memberitakan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Emangnya kalian ingin memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu ilmunya, sehingga kalian butuh perantara? Itu maknanya. Kalian mengatakan mereka adalah perantara kami di sisi Allah. Memang Allah SWT tidak tahu tentang hajat kita, tentang kebutuhan kita, sehingga kita butuh adanya perantara. Kalau presiden, kita yang nggak tahu jalan rusak di tempat antum, mana tahu? Akan tahu presiden, akan bisa mengabulkan hajat keinginan antum, jalannya diperbaiki. Itu kalau ada orang yang menjembati perantara. Maka ketika seseorang meyakini, menetapkan adanya perantara, itu kan ngesankan Allah SWT tidak bisa mengabulkan, tidak tahu kondisi antum. Antum lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Berarti tindakan menjadikan, membuat perantara antara mereka manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berdoa kepada perantara tadi, minta kepada perantara tadi agar menyampaikan hajatnya. Ini dikatakan bentuknya apa? Bentuk kesyirikan. Karena Allah SWT mengatakan apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan sungguh orang-orang yang telah menjadikan wali-wali dari selain Allah Azza wa Jalla, lalu mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, dengan mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta, lagi kufur. Wadhi ya ikhwan. Antum perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memvonis langsung tindakan kaum musyrikin yang zaman dahulu dengan mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tindakan kaum musyrikin yang seperti itu dulu divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta. Maknanya tindakan mereka, ucapan mereka yang mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, itu adalah ucapan dusta. Kafar, mereka adalah orang-orang yang kufur. Maknanya apa? Tindakan mereka dianggap tindakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami ya ikhwan? Nah, ini syubhat kaum musyrikin zaman dahulu, syubhatnya kaum musyrikin jahiliyah. Fal musyrikun al awail
kaum musyrikun yang pertama dulu, yang masyarakat jahiliyah, lam yakunu ya'taqidun fi ma'budatihim an-naf'a wad-dur. Ingat ya kawan, kaum musyrikun zaman dahulu mereka tidak meyakini pada sesuatu yang mereka sembah tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada diyakini seperti itu. Wal khalqa war razq kama taqaddam. Mereka tidak meyakini juga bahwasanya yang mereka sembah tersebut bisa mencipta atau bisa memberikan rezeki. Tidak seperti itu. Tidak ada keyakinan mereka seperti itu. Bal yaj'aluna dzalika lillah. Bahkan mereka yakin itu semua mereka letakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'taqiduna annal awliya yashfa'una lahum indallah. Yang mereka yakini bahwasanya wali-wali tersebut bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Wa yuqarribunahum minallah, dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Faraddallahu qaulahum, lalu Allah bantah mereka. Bi anna fi'lahum syirkun wa kufrun, bahwasanya perbuatan mereka adalah syirik dan kekufuran. Wa kadzdzabahum fi da'wahum, Allah dustakan mereka pada klaim mereka, pengakuan mereka seperti itu. Fa inna syafa'a milkun lillah, karena syafaat itu milik Allah. Wala takunu illa ba'da iznihi wa ridahu. Yang namanya syafaat tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan setelah dapat izin dari Allah dan setelah ridho dari Allah Azza wa Jalla. Jelas ya ikhwan? Jadi tidak gampang apa yang mereka klaim, yang mereka akui, yang mereka anggap bahwasanya tindakan mereka tersebut tidak beribadah, namun cuma sekedar menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Gambarannya, kadang sebagian orang tuh gini ya ikhwan, dia merasa banyak dosa. Kalau minta langsung kepada Allah mungkin belum tentu terkabul gitu loh. Jadi solusinya gimana? Mereka cari perantara. Siapa perantaranya? Ya wali-wali yang sudah meninggal dunia, yang sudah jadi keramat. Datanglah mereka ke kuburan. Ya, kuburan siapa? Kadang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh, saya itu banyak dosa ya Syekh misalkan. Tolong ya Syekh, sampaikan kepada Allah agar Allah bisa mengabulkan permohonan saya. Dan yang semisal itu tadi. Ini diantara bentuk kekufuran. Ya, karena bentuknya adalah minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang mana mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Seperti itu ya ikhwan. Ya, mudah-mudahan difahami. Warabi'ah, kemudian yang keempat, at-tanjim was-sihru wal-kihana. Ya, jenis syirik besar yang keempat adalah tanjim, ilmu nujum. As-sihir, ilmu sihir. Al-kihana, ilmu perdukunan. Wal muradu bitanjim, ilmu nujum atau ilmu perbintangan adalah tanjimut ta'thir bi'tiqadi anna harakatan nujum tu'athiru binafsiha fil hawadith al-ardiyah. Ilmu perbintangan atau ilmu nujum adalah tanjim at-ta'thir. Tanjimut ta'thir artinya, ya, diartikan, antum bisa artikan tanjimu, ilmu perbintangan, memberikan pengaruh, itulah kalau artinya ya. Tanjim itu ilmu perbintangan yang memberikan pengaruh. Apa maknanya? Bi'tiqad, dengan meyakini anna harakatan nujum, bahwasannya pergerakan bintang tersebut tu'athiru binafsiha fil hawadith al-ardiyah, bisa memberikan pengaruh secara sendirinya pada kejadian-kejadian yang ada di bumi. Jadi tanjimut ta'thir, ilmu nujum at-ta'thir. Apa ilmu nujum ta'thir? Meyakini bintang-bintang itu tadi, pergerakan bintang, peredaran bintang tersebut memberikan pengaruh secara zatnya pada kejadian-kejadian tragedi yang ada di alam semesta di bumi ini tadi.
Kalau bintang itu bergerak, itu petanda akan ada orang yang meninggal dunia. Kalau muncul begini, itu petanda orang yang akan mati. Kalau begini, bahkan begini, begini dan begini. Wa mithluhu, dan yang semisal ini juga contohnya, i'tiqadu anna harakatan nujum turshidu ila ma'rifatil ghaib. Yaitu meyakini bahwasanya pergerakan bintang itu menuntun untuk tahu perkara gaib. Ada formasi-formasi bintang dipakai sama dia untuk tahu perkara gaib. Ini juga masuk ya ikhwan. Fal khulasa ikhwan, ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama dikenal dengan ilmu ta'thir. Apa ilmu ta'thir? Yaitu ilmu perbintangan dalam bentuk meyakini bahwasannya bintang-bintang tersebut bergeraknya, munculnya dan segala macamnya bisa dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, ini tadi, ya. Yang kedua, ilmu perbintangan yang dikenal dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Bukan ta'thir, tapi tasyir. Sayyara yusayyiru, artinya apa? Perjalanan saja. Ilmu perbintangan yang digunakan untuk mengetahui sekedar arah-arah dan yang semisalnya. Nah, itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau ilmu perbintangan ya, dipelajari dengan tujuan untuk menetapkan kejadian ini, kejadian itu, ya. Misalkan gugusan bintang ini petanda akan banjir. Kalau gugusan bintang ini petanda gini-gini, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau cuma sekedar penunjuk arah, ya, bintang itu ada faedahnya. Disebutkan dalam Al-Quran ada tujuan Allah SWT menciptakan bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang tersebut mereka bisa mendapatkan petunjuk arah. Juga bintang juga wa zayyana wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang dijadikan untuk hiasan langit, bintang dijadikan untuk syuhub, ya, rajam untuk menembaki syaitan dan yang semisalnya. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Bukan meyakini bintang itu bisa punya pengaruh dengan sendirinya. Atau bahasa lain haikal. Tidak diperbolehkan. Itu kesyirikan yang terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masuk juga dalam hal seperti ini, ya, seperti bintang-bintang Capricorn, ya, apa segala macam, ya. Kemudian wasahir wal kahin wa qairul kaf wal finjan wal arraf wa ghairuhum mimman yadda'i ilmal ghaib musyrikun syirkan akbar. As-sahir, tukang sihir, wal kahin, dukun, wa qari'ul kaf. Nah, antum biasanya tempat antum ya baca telapak tangan. Coba antum bacain. Gimana saya ini? Nah, itu tadi. Baca telapak tangan. Qari'ul kaf. Wal finjan. Finjan itu artinya apa? Gelas ya. Ya, finjan. Kalau pasu benggala lah ya bahasa kitanya. Ya enggak? Mungkin yang lebih tepat pasu benggala itu. Dia punya baskom, ya, pasu benggala kayak film Al-Ampir. Dilihat. Begitu. Nah, yang seperti ini wal arraf, tukang ramal, wa ghairuhum, dan yang selain mereka mimman yadda'i ilmal ghaib, dari kalangan orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Itu semua musyrikun syirkan akbar, digolongkan musyrik, syirik dengan syirik besar. Jelas ya? Tukang sihir, apalagi dukun, ya, paranormal, dan yang semisalnya yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, mereka semua digolongkan musyrik syirkan akbar. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu tentang perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ya, mereka tidak nyadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan. Wa qala ta'ala, antum lihat
ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? La ya'lamu man fis samawati la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu di langit dan di bumi tadi tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu tentang perkara gaib tadi kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Azza wa Jalla an khairil khalqi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebaik-baik makhluk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan ya Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat pada diriku dan tidak pula memberikan madarat illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kata Rasul, kalau seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak perkara kebaikan. Wa ma massaniya su, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. In ana illa nadhiru wa basyir liqaumin yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan sekedar pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Antum perhatikan pada ayat ini ya ikhwan. Antum lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tentang Nabi kita Muhammad SAW. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Wa qad bayyana Allah kufras sahir fi qawlihi. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan kufurnya tukang sihir pada firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kufur, akan tetapi yang kufur adalah syaitan. Lihat, syaitan kufur. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan mengajarkan sihir. Sehingga mengajarkan sihir merupakan apa? Kekufuran. Wa qawlihi ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata dua malaikat tersebut, Harut wa Marut, keduanya mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah ujian, jangan kalian kufur. Maknanya apa? Ketika mereka mengajarkan sihir, mereka sudah ngasih tahu kalau sihir itu merupakan kekufuran. Fala takfur. Wa qawlihi ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Mereka sudah tahu, ya, bagi siapa yang melakukannya tersebut, maka dia di akhirat tidak ada dapat jatah lagi, tidak ada bagian di akhirat. Kalau tidak ada bagian di akhirat, mananya apa? Dia di neraka. Wa qawlihi ta'ala, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, ya, jauh sungguh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik kalau seandainya mereka mengetahui. Wa amara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu biqatli kulli sahirin wa sahirah. Dan juga disebutkan dalam athar bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan agar seluruh tukang sihir, ya, baik laki-laki atau perempuan, semuanya dianjurkan untuk dibunuh. Jelas ya? Nah, ini diantara bentuk dosa besar, yaitu yang pertama tadi apa? Menjadikan syafaat atau membuat syafaat dari kalangan makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, biasanya di kuburan dan yang semisalnya. Atau ya, orang yang dianggap wali, ya, dianggap wali seperti itu. Juga di antara bentuk dosa besar, syirik besar adalah, ya, perdukunan, sihir, dan juga ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Wallahu ta'ala bishawab.
Mungkin ada pertanyaan? Ya. 2 poin saja dulu kita, ya. Ada pertanyaan silakan. Tafadhol. Boleh Muhammad Ikram. Yang saya tanyakan ini terkait tadi sih. Entar anak ya sebelum antum afwan ya ikhwan, anak kelupaan. Untuk tukang sihir ini dukun atau yang semisalnya hukumnya murtad. Karena dia murtad, maka dia ditegakkan hukum had, dibunuh. Tapi yang bunuhnya adalah ulatul umur, waliul amr. Sebagaimana ini Umar bin Khattab memerintahkan untuk dibunuh karena beliau apa? Waliul amr. Tidak boleh kita ngambil alih, ya. Tidak boleh ngambil alih. Masya Allah, silakan yang akhwat mau live, udah malam katanya jam 11 ya. Masya Allah jam 11, kita jam 9. Insya Allah ya, malam besok mungkin kita agak lebih awal ya. Insya Allah. Mungkin bisa jadi badal maghrib kalau tidak ada halangan ya. Majukan pada maghrib, pada isya kita daras di Darul Hadis. Ya. Silakan yang kalau ada yang udah mau live duluan diperbolehkan. Nah, kemudian ya yang membunuh bukan ya. Di sini kan Umar bin Khattab. Jangan antum salah paham. Nanti pulang-pulang habis kajian ini banyak dukun antum kapain, antum bunuh, antum sabet karena dibunuh di zaman Umar itu dukun dan tukang sihir dibunuh. Anda tidak bertanggung jawab ya, antum masuk penjara sendiri aja. Nah, itu tadi. Silakan Muhammad Ikram. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup dulu. Insya Allah kita persiapan besok ya. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.